أشهد أن محمدًا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimakumullah, kajian kitab Adab Al-Mufrad kali ini membahas tentang ta'awudz atau meminta perlindungan kepada Allah minal kasal, daripada al-kasal yaitu kemalasan, dan juga anjuran untuk memperbanyak meminta kepada Allah, karena jika Allah Ta'ala tidak diminta maka Allah Ta'ala akan murka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bab man ta'awwadza billahi minal kasal, yaitu bab orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari sifat yang bernama malas. Dan izin insyaallah kita tidak sampai jam 1 pas ya kajiannya, karena seperti zuhurnya itu sangat awal. Ana khawatir kalau terlalu larut antum di mushola yang berkah ini, ana khawatir antum ketiduran dan malas. Jadi supaya enggak nambah malasnya, kita mungkin tidak sampai full karena tempatnya sangat nyaman. Sebagian dari antum sudah menempati posisi PW, sehingga kita tidak tahu niatan dari sebagian ya, tapi kebiasaan dan rutinitas itu berlaku ya. طيب, حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghram. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan juga kerugian. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan saya berlindung kepada Engkau dari fitnah yang berada pada atau disalurkan oleh ad-dajjal, al-masih ad-dajjal. Wa a'udzu bika min 'adzabin nar, dan saya berlindung kepada Engkau dari azab neraka. Hadis ini hadis hasan sahih, diterbitkan atau diredaksikan juga oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad rahimahumallah. Mari kita bahas di sini ikhwah sekalian. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wal maghram. Itu kalimat pertama. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari al-kasal, kemalasan. Kemalasan adalah al-futuru 'ani syai' ma'al qudrati 'ala 'amalih itharan li rahatil badani 'ala ta'ab. Kasal itu adalah futur, ya, yaitu mundur akan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Idle kalau bahasa Inggrisnya idle, yaitu tidak melakukan apa-apa, enggak ngapa-ngapain akan sesuatu. Ma'al qudrati 'ala amali, padahal dia mampu untuk melakukannya, mampu, sempat dan berluang. Ya, mampu secara badan dan dan skill, juga mampu dari segi waktu dan luang. Dan dia tidak melakukan itu karena itharan, sebabnya adalah lebih mengutamakan
rehat badan daripada capek, nggak mau capek, atau menganggap hal tersebut bakal meletihkannya, gitu loh. Betapa banyak orang yang malas akan melakukan sesuatu bukan karena hal itu meletihkan, bukan. Itu hanya alasan. Belum tentu meletihkan. Ya. Banyak orang enggak mau ke masjid sebenarnya bukan ke masjid enggak meletihkan. Buktinya orang-orang yang keluar dari masjid setelah sholat malah badan mereka makin fresh. Apalagi habis sholat subuh. Jadi alasan orang-orang pemalas itu biasanya enggak mau capek. Susah, ribet, dan seterusnya. Padahal itu hanya salah satu bisikan syaitan atau memang murni kemalasan. Ya, jadi ternyata al-kasal, kemalasan itu sifat yang tercela dalam Islam. Ya, kemalasan sifat yang tercela dalam Islam, apalagi malas beribadah. Dan ternyata dari sifat kasal ini, kemalasan ini banyak kerusakan yang terjadi. Ya. Betapa banyaknya sekarang angka perceraian, di antara penyebab perceraian adalah kemalasan. Apa pangkalnya itu? Kemalasan. Ya, berdasarkan kemalasan. Suaminya malas nyari nafkah, sehingga ke istri nafkah kurang atau bahkan nggak ada. Berawal dari kemalasan. Pengennya malah digemblok sama istrinya yang bekerja. Bahkan istri yang berdagang, istri yang jualan, istri yang jual nasi uduk, sementara suaminya cuman hobi ngopi sama ngerokok di rumah. Udah biarin istrinya yang capek-capek bawa bakul dan seterusnya. Istrinya jualan jamu gendong kemana-mana, tapi suaminya hanya nyantai di rumah. Dan yang suami modern kadang-kadang lebih fokus main game dibandingkan mencari nafkah. Kasal, ya, malas. Itu ada tingkat perceraian, diantaranya sebabnya itu. Ya. Itu yang pertama, yaitu al-kasal. Dan ternyata juga di antara kerusakan kasal adalah kejahilan. Kejahilan, kebodohan. Karena malas apa? Malas belajar, malas menuntut ilmu, malas untuk tahu. Untuk tahu aja cuman supaya tahu aja, malas, enggak mau tahu. Ini lebih parah sebenarnya. Karena untuk tahu aja itu enggak membutuhkan effort yang besar sebenarnya dari segi fisik. Ya, dari segi pikiran mungkin ada effort untuk mencerna pemahaman dan memahaminya. Tapi ketuan ringan insyaallah. Cukup dia fokus sedikit, bismillah, faham habis itu. Tahu dah ilmunya. Tapi sebagian orang enggak mau tahu ilmu yang bermanfaat dan penting buat mereka. Akhirnya karena kemalasan itu terpenjaralah mereka di dalam kebodohan. Ya. Dan ini ada konteks yang sebenarnya lebih ringan walaupun tidak 100% salah ya. Kita tidak katakan 100% salah. Sebagian orang tua ketika mendapati anak yang enggak tahu agama, ya, ketika udah dewasa, terus orang tua itu saya pernah mendengar beberapa orang tua, duh, sayang ya dulu saya enggak nyekolahin anak saya di pesantren. Ya. Kalimat ini ada kesalahan dari dua sisi. Ya, kesalahan pertama, ya Anda nggak bisa dong ngomong kayak gitu setelah semua telah terjadi. Ya, ini kan disebut kalimat lau. Yang kata Nabi SAW, kalimat seperti ini taftahu babas syaitan, membuka pintu, atau taftahu amal syaitan, membuka amalan setan sehingga menyesali takdir, menyalahkan Allah gitu. Itu kesalahan pertama dari ngomong seperti tadi. Kesalahan kedua yaitu ini menunjukkan Anda, yaitu orang yang berkata seperti ini, menunjukkan Anda belum bisa mendidik anak sebenarnya, gak berhasil, seperti gagal gitu loh. Karena ada sisi meyakinkan diri atau keyakinan bahwasanya orang kalau lulus pesantren insya Allah soleh. Enggak ya, belum tentu, hai ibu, ya. Bahkan ada yang lulus pesantren lebih parah daripada orang jahat umumnya. Dan ada yang orang gak lulus pesantren biasa, bahkan mungkin STM yang dulu tawuran dapat hidayah sekarang.
Jadi sebenarnya parameter dan batasan kesolehan itu bukan dari lulusan mana, melainkan dia tuh mau kembali nggak ke Allah, mumpung masih kesempatan itu. Nah sekarang orang tua menyesali hal itu, ya. Aduh sayang ya dulu gini-gini. Nah, kadang kita ya menyayangkan kemalasan. Ya dulu anak, ya, untuk orang tua seperti ini, kenapa anaknya dulu nggak ke pesantren? Orang tua itu bilang, udah saya bujuk ke pesantren, tapi dia nggak mau. Males kata dia, pesantren mah jauh dari ibu, jauh dari bapak gitu. Akhirnya nggak tega. Banyak orang tua nggak jadiin anaknya di pesantren karena nggak tega. Anaknya merajuk, nggak mau. Kalau orang tua yang lebih kuat, strong insyaallah, itu forsir anaknya masih SD menuju SMP ke pesantren insyaallah. Ya kalau anak-anak zaman kita dulu, ya zaman kita masih sekolah dulu, ya mungkin tahun 80-an, apalagi tahun 80-an, ya tahun 90-an, itu bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya yang berazam anaknya supaya ke agama itu ke pesantren. Mau kayak gimana kayak pesantren, mau kayak gimana kayak tuh anak, daripada bandel di sini, mending pesantren. Benar-benar dibawa tuh anak. Ya, biarin nangis-nangis, biarin, tinggalin, biarin. Ya, maaf ini kalau misalnya di tanah Betawi ini, Jakarta, ya dan mungkin sebagian besar dari antum bukan asli sini, dan ini juga salah satu suku anak juga, ya. Itu biasanya anak Betawi susah ke pesantren, susah keluar dari Jabodetabek, susah. Paling mentok orang Betawi itu kan di pinggiran Depok, ya Bogor atau pinggiran Bekasi, Tangerang. Untuk keluar ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, apalagi keluar pulau itu sangat sedikit, minim. Kenapa? Karena ibunya nggak tegaan anaknya ke luar. Akhirnya makanya kalau kita lihat rata-rata penduduk pribumi asli Jakarta ini yaitu Betawi, itu ekspansinya itu minim. Paling mentok paling Bogor. Itu pun karena terusir dari apa? Jakarta, karena udah dijual-jualin petak-petak rumah di Jakarta. Ya, berawal dari apa? Kemalasan dan juga mindset. Kalau jauh kita nggak bisa apa-apa. Dan boleh dikatakan The Hives ini coba rata-rata pendatang nggak? Bukan rata-rata, bisa dikatakan semuanya. Dari satpam sampai direktur sampai paling ujung atas yang sekarang ada di rooftop itu pendatang semua rata-rata. Tapi kenapa mereka bisa survive di tempat ini? Antum melihat sendiri bagaimana getirnya dulu ketika antum pertama kali ke kota, Pak. Saya nggak tahu apakah ada di antara antum lahir di sini atau memang dari desa ke kota. Butuh survival, butuh daya untuk bisa bertahan hidup dan mencari nafkah di sini. Akhirnya berumah tangga di sini dan dapat orang pribumi Jakarta bahkan misalnya. Dan masya Allah ternyata buah dari ketidakmalasan itu ada gitu loh. Dan buah dari kemalasan, ya penyesalan. Kenapa gua dulu nggak? Nah, itu tuh buahnya tuh. Orang-orang malas nanti baru ngomong. Orang-orang rajin sekarang bekerja, beramal. Semua penghuni neraka itu mereka malas beriman, malas taat. Nanti di neraka mereka akan mengatakan dulu seandainya dulu kayak gini itu berandai-andai. Pemalas itu juntrungannya apa? Hanya kalau seandainya gitu aja, cita-cita gitu aja ujungnya mereka. Tapi kalau misalnya orang yang melawan kemalasan dirinya, bismillah, yuk kita bergerak, yuk kita bismillah, kita bekerja, kita beramal, yuk kita sholat, yang dia dapatkan bukan penyesalan, melainkan yang didapatkanlah buahnya. Makanya beberapa rekan di sini yang mungkin Allah Ta'ala telah berikan rezeki dan kesuksesan, pangkat, derajat, martabat yang lebih di antara umumnya orang, atau dia lebih daripada umumnya orang kampung Anda di kampung sana, mereka itu tidak memikirkan getirnya Anda untuk survive di kota orang. Mereka hanya melihat apa? Oh, udah sukses. Ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang ngelekep gitu aja, ya rebahan, kaum rebahan ya. Produk rebahan sekarang makin banyak gitu. Ya semenjak Covid. Ya. Nggak mau masak, males masak, maunya GoFood aja, apa-apa GoFood. Ya akhirnya skill masaknya hilang untuk beberapa perempuan. Males. Ntar ketika ketemu keluarga besar, ngumpul keluarga besar, bisa masak apa neng? Indomie rebus sama air. Coba masak sayur asem.
Suruh masak, saya masak sayur asem, dibilang asem iya, dibilang kebangetan iya juga. Jadi orang yang makan, kok rasanya kayak hidup gua nih asem gitu katanya. Ya, gitu kan? Kecut. Enggak, itu orang bukan anak. Ya, ini kan anak kan hanya anak mendeskripsikan kehidupan antum, Pak. Iya. Ya, anak kan mengerti antum gitu kan. Nah, lihat jadinya apa? Karena kemalasan untuk memantapkan skill, untuk mengupgrade skill dan kemampuan diri, akhirnya yang terjadi nanti apa? Ya penyesalan. Sekiranya dan seterusnya. Beberapa dari antum mungkin untuk baca Al-Quran itu bikin kepala ustadznya geleng-geleng. Ya Pak, udah ubanan, kulit udah keriput. Ini gimana Pak? Baca Al-Quran kul a'udzu binas aja salah Pak. Bacanya nggak bener Pak. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, yang nggak panjang nggak pendek ditiadain. Ini gimana Pak? Coba baca surat Al-Asr Pak. Baca surat Al-Asr, nyambung ke surat At-Tin. Kan repot Pak. Gimana sih Pak? Antum juz 30 yang mudah kayak gini aja, antum nyasar-nyasar Pak. Ya kan gitu. Terus abis itu disalah-salahin, akhirnya berpikir, wah coba kalau dulu waktu di madrasah saya benar-benar ngaji ya. Nah baru kayak gitu tuh. Efek dari kemalasan tuh cuman kalimat seandainya, jikalau, duhai dan seterusnya. Hanya penyesalan Pak. Semua orang yang malas sedekah di dunia ini dan malas menunaikan zakat itu pasti menyesal di akhirat. Makanya di akhir surat Al-Munafiqun itu orang-orang punya akhirat itu mereka berandai-andai minta dikembalikan ke dunia fa'asaddaqa supaya aku bisa apa? Bisa sedekah. Karena dulu pas di dunia itu ya malas sedekah, giliran sedekah ria, ya udah. Ya, jadi hati-hati dengan kemalasan loh. Kemalasan itu bisa merembet ke tidak beramal. Kemudian al-maghram. Al-maghram. Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari al-maghram, yaitu dari al-khasarah, dari kerugian dunia ataupun akhirat. Kerugian dari segi harta, apalagi kerugian dari segi amalan. Ya, namanya kalau misalnya kita membaca surah Al-Furqan, ya azab neraka, azab jahannam, inna azabaha kana gharama, sesungguhnya azab jahannam itu sangat-sangat merugikan, rugi semuanya. Orang ada di penghuni neraka baru dicelupin sejenak, dia waktu di dunia itu dikasih sama Allah segala kenikmatan dunia, nikmat sekali sepanjang hidup. Ketika di akhirat dia dimasukin ke neraka, dicelupin sekali aja di neraka, ditanya sama Allah, apakah engkau merasakan nikmatnya dunia sebelumnya? Enggak ya Allah, saya enggak pernah ngerasain nikmat dunia. Padahal dulu di dunia tuh sepanjang hidup tuh nikmat semua, sekali dicelupin sekali aja di neraka, itu langsung hilang rasa kenikmatan dunia itu. Kan rugi Pak, rugi banget. Ya, gimana gak rugi kalau endingnya itu ya sepahit itu. Dunia udah enak semua, tinggal neraka di akhirat. Dicelupin sekali, ini udah nggak ada rasanya dunia itu. Dan kalau sebaliknya, ya kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kalau misalnya di hidup kita, betul Allah kasih kita nikmat, betul Allah kasih kita rezeki, tapi ternyata ada aja loh tumbalnya. Ternyata ada aja loh ujiannya. Di kantor kita nyaman, tapi di rumah kita nggak merasa aman. Ya, atau sebaliknya, ya dapat istri dan anak yang baik, soleh-solehah, tapi dapat kantor yang atasannya menindas misalnya. Atau misalnya rumah enak, kantor enak, perjalanan yang nggak enak. Itu mesti loh ada nggak enaknya dunia ini. Belum lagi kemudian ternyata ada sesi di hidup kita ini ujian bertubi-tubi. Apalagi ketika anak sudah mulai besar, mau sekolah. Beberapa sekolah SPP-nya lah, ininya lah, kebutuhan inilah. Ada yang mau nikah. Wah itu Masya Allah. Harus membanting tulang lagi. Kadang minjem sini, terikat dengan hutang akhirnya. Terikat dengan perjanjian dan seterusnya. Dan terikat dengan materai-materai dan tanda tangan. Masya Allah. Kepikiran akhirnya. Makin beruban kemudian, makin berkerutlah kulit. Nah, hidup kemudian sampai usia tua bahkan makin banyak problematika. Kesulitan demi kesulitan. Yang mana kalau ditingkahi sabar akhirnya apa? Akhiratnya apa? Surga.
Ada juga orang yang di kehidupan dunianya, di sepanjang hidupnya dunia itu nelangsa, sengsara. Ketika kemudian dia dimasukkan oleh Allah, dicelupkan ke surga sekali, kemudian ditanya, apakah engkau merasakan getirnya dunia sebelumnya? Enggak ya Allah, hilang semua rasa di dunia itu, udah hilang. Dan dunia ini sebentar, Pak. Sekarang kalau misalnya kita lihat semua teman-teman yang ada duduk sini dengan keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Terakhir Anda sakit kapan? Mungkin udah lupa, harus di capture dulu ya. Kapan ya? Kapan ya? Gitu loh. Harus dipikir-pikir dulu kapan. Saking lupanya tuh sakit terakhir kapan. Oke, sekarang mungkin mengidap penyakit dalam yang mungkin kadang kambuh misalnya. Lupakan itu misalnya. Sekarang kan lagi enak. Buktinya Anda bisa duduk di sini nyaman, enak, sambil ngaji dan seterusnya. Coba kapan terakhir Anda kena COVID misalnya? Apakah di sini alumni COVID semua? Jemaah Covidiyin? Ana pernah kena Delta, pernah Omikron juga pernah, Delta ya karena itu musimnya kan 2021 itu kan setiap rumah kalau kena itu kan dipasang itu tuh apa sedang isoman gitu kan ya. Pas Omikron kan enggak, pas Omikron Anda enggak ngomong ke orang-orang. Ya biarlah aja. Iya. Iya enggak, udah bodo amat kan ketika itu ya. Enggak bisa nyium, udahlah nanti juga sembuh. Sembuh alhamdulillah. Ya. Tapi semua dari kita pernah kena Covid. Dulu ketika mungkin kena Covid ada di antara antum yang batuknya luar biasa. Bahkan terasa ini kayaknya hidup enggak lama lagi. Mungkin di antara antum, kita enggak tahu dan enggak perlu cerita juga, panjang nanti urusannya. Ya kan? Mungkin sampai ada yang merasa ini kok penyakit enggak ada penyakitnya kayak gini gitu loh. Beda penyakitnya. Bahkan ada sebagian yang kena COVID dan dia itu melihat penampakan seton-seton gitu. Ada seperti itu, seperti penyakit yang beda gitu loh. Seperti ada susupan seton di penyakit itu. Wallahu a'lam. Tapi kita coba sekarang. Ya. Pak, kenapa Pak ke gunung pakai masker? Takut kena COVID, ketawa antum. Masih aja takut sama COVID. Udah lupa dengan masa-masa ketika itu. Dunia ini ujian lamanya hanya jadi kenangan, jemaah. Sakitnya udah hilang. Sakitnya udah hilang. Dulu ketika Anda mencari jodoh mungkin pahit getir mencari jodoh, ya. Sampai waduh Masya Allah nangis. Wah, tahajudnya tiap malam. Jadi soleh ketika itu, momentum paling soleh ketika itu. Pas mau nyari jodoh sama pas Eptanas itu. Iya. Selain itu udah fasik. Selain itu kembali ke kebuayaannya, sebagai itu kembali ke keasliannya. Ya mudah-mudahan nggak gitu ya, tetap soleh ya. Tapi tingkatan kesolehan orang tuh biasanya ketika mau nyari jodoh dan ketika lagi ada ujian hidup dan ketika lagi ada ujian nasional. Nah itu. Atau habis di PHK nyari kerja lagi, nah itu lagi soleh itu. Iya. Itu main lo sholat, ya gue mau nyari kerja lah. Ya orang banyak kayak gitu, tapi itu masih mending lah daripada dia di PHK kemudian malah niup lilin, dia malah jaga lilin, mendingan dia ya nyari kerja dengan benar kan, walaupun dia ya sementara aja solehnya tapi masih bagus lah, gitu kan. So lihat sakit-sakit ketika itu, sakit hati, sakit fisik itu lewat. Sehingga dunia ini kalau kita kehilangan akan ada gantinya. Itu yang absolut loh. Dunia ini ketika kita kehilangan sesuatu dunia ini, Allah siapkan gantinya, Allah siapkan gantinya gitu loh. Bukan gak Allah ganti, bahkan Allah siapkan, udah Allah siapkan kok. Antum kehilangan sesuatu, berarti Allah ini sedang siapkan sesuatu untuk antum sebagai gantinya insyaallah. Asal percaya sama Allah. Itu. Tapi kalau kita kehilangan surga, kehilangan akhirat, kehilangan ridha Allah, antum mau ganti dengan apa? Gitu kan? Makanya berlindunglah kepada Allah dari maghram, yaitu dari khasarah, dari kerugian, dan kerugian yang mutlak itulah kerugian dari segi agama. Ya. Orang paling merugi itu apa? Lihat di sini kata Allah di surah Al-Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Manusia itu keumumannya itu berada dalam kerugian, tapi dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 sifat. Dia punya iman, dia punya amalan saleh, dia juga saling menasihati dalam kebenaran bilhaq kebenarannya, dan dia saling menasihati dalam kesabaran. Jadi 4 hal. Iman ada, amal ada, kemudian megang kebenaran dan juga sabar. Nah itu kuncinya kalau nggak mau rugi. Tapi satu aja hilang, itu bisa hilang semuanya. Contoh misalnya dia beriman, beramal soleh, dia punya kebenaran tapi dia nggak sabaran.
Dia nggak sabaran. Ini biasanya imannya bisa keropos gara-gara nggak sabaran. Kemudian amalnya juga bisa berkurang gara-gara nggak sabaran. Terus dia juga nggak bisa bertahan dengan kebenaran gara-gara nggak sabaran. Iya. Ada orang dia berusaha beramal, dia berusaha mencari kebenaran, dia berusaha untuk sabar, tapi dia nggak punya iman. Sia-sia. Ya. Ada juga orang dia punya iman, percaya gitu sama Allah, dia berusaha beramal, dia berusaha sabar, tapi dia nggak tahu yang mana yang benar mana yang salah. Ya repot juga, ya. Jadi rugi ini orang nih. Jadi supaya nggak rugi, coba kita 4 ini. Iman istiqomahin, amal juga istiqomahin, kebenaran terus dicari-cari ilmu, kemudian sabar. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan saya memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah dari keburukan al-masih ad-dajjal. Apa arti al-masih? Apa arti ad-dajjal? Kita sering mendengar Isa al-Masih. Kalau itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, adapun kenaikan Isa al-Masih, kalau itu akidah Nasrani, maka kita tidak sama dengan akidah mereka. Adapun akidah kita, kenaikan Isa al-Masih itu kata Allah Ta'ala, bar rafa'ahu Allah, melainkan Allah Ta'ala menaikkannya dan menggantinya dengan salah satu muridnya, sehingga muridnya lah yang disalib, sebenarnya bukan Nabi Isa alaihissalam. Tapi betul Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit dan Allah Ta'ala tetap menghidupkannya ya di alam yang Allah Ta'ala lebih tahu di mana, kita nggak tahu. Tapi Nabi Isa alaihissalam statusnya sekarang he is still alive. Beliau masih hidup, dan suatu saat akan Allah turunkan ke bumi ini di zaman Imam Al-Mahdi nanti untuk menumpas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nanti mereka juga akan mengikuti Nabi Isa dan masuk agama Islam nanti, orang Nasrani pada umumnya. Adapun orang Yahudi, mereka kekeh dengan keyahudiannya dan akan dibantai oleh kaum muslimin. Dan juga Nabi Isa diperintahkan untuk membunuh babi beneran, bukan babi lainnya ya. Babi beneran dibunuh, itu babi diharamkan soalnya memang ya, itu pada waktunya nanti. Tapi itu Nabi Isa al-Masih ada dua makna. Al-Masih ada dua makna dari kata masaha ada dua makna. Makna pertama yaitu qata'al arda, yaitu orang yang memotong bumi. Maksudnya memotong bumi adalah yang menjelajahi bumi, itu makna pertama ya. Qat'ul ard artinya menjelajah bumi, jadi berjalan ke seluruh permukaan bumi. Dan kala itu Nabi Isa alaihissalam itu memang berjalan kemana-mana, karena dikejar-kejar beliau oleh orang-orang Yahudi juga, maka berjalan kemana-mana. Allah lebih tahu kemana saja, Allah a'lam ya. Dan kemudian makna kedua dari al-Masih yaitu yang mengusap, masaha yamsahu, famsahu biwujuhihim, mengusap, artinya mengusap. Kenapa? Nabi Isa alaihissalam dahulu kala beliau dengan izin Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit orang ya di kulitnya dengan usapan sembuh, mata buta dengan usapan sembuh, itu Masih ya. Itu Nabi Isa. Dajjal begitu juga, namanya disebut julukannya Al-Masih juga. Makna pertama dari Al-Masih apa tadi? Yaitu menjelajahi bumi. Karena Dajjal nanti menjelajahi bumi. Iya, Taman Sari gitu. Ke Cawang, ke Uki, apalagi Uki. Ya. Ya. Kemudian Kalibata, Rawajari, semuanya. Mudah-mudahan sih kita enggak di zaman itu, na'udzubillah min dzalik. Karena zaman itu zaman yang mengerikan. Fitnah terbesar di alam ini, di bumi ini, fitnah Dajjal. Iya. Maka orang-orang yang sekarang mudah untuk kena tipuan dukun ya. Barang hilang dikit nyari dukun. Itu ketemu Dajjal, nitip sama Dajjal. Jal, ini dong, barang gue hilang. Nyari lah, orang ke dukun yang dukun kampung aja dia percaya, apalagi Dajjal. Jangankan nyari jarinya barang hilang. Dajjal aja dengan izin Allah Ta'ala, dengan sihirnya itu bisa mengembalikan orang tua antum yang sudah wafat. Tapi itu tipuan. Itu dalam hadis Nabi seperti itu. Ya, ada Dajjal seperti itu. Ya, Dajjal seperti itu bisa dengan izin Allah Azza wa Jalla semuanya. Sebagai fitnah, ujian. Jadi ke seluruh muka bumi itu.
Kecuali ke Madinah itu nggak bisa itu Dajjal masuk. Ya. Jadi harus seperti kemana-mana, ke pantai selatan, ke Parian Selatan. Ketemu Nyi Roro Kidul nggak tahu gimana tuh nantinya. Nyi Roro Kidul nggak ada apa-apanya itu. Itu Nyi Roro Kidul cuma tukang kemben doang, nggak ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Dajjal ada hadisnya, dia bisa mempengaruhi orang, bahaya, apalagi perempuan. Apalagi perempuan. Makanya diriwayatkan bahwasanya di akhir zaman nanti para laki-laki baik sebagai kepala keluarga atau suami itu mengunci pintu kamar istri atau anak perempuan mereka rapat-rapat dikunci. Karena perempuan lebih histeris dengan tokoh-tokoh yang mengagumkan seperti ini. Gitu loh. Padahal Dajjal coba rambutnya nggak baik, kemudian matanya picek satu, terus ada tulisan kafaro terlihat di jidatnya bagi orang yang beriman. Kalau sekarang banyak perempuan yang hobi Koreaan, itu nanti ketemu Dajjal, oh Dajjalan nanti aja nih, bukan Koreaan. Iya, drama Dajjal nanti ini. Sekarang kalau kita lihat Korea itu kan mayoritas atau banyak dari artis-artisnya oplas, operasi peles, ya kan? Jadi putih, tambah cakep itu, apalagi perempuannya, ya kan? Di Korea kan itu malah menjadi apa ya? Trendy. Iya, seperti kelaziman untuk hampir setiap artisnya gitu loh. Artinya pemalsuan sebenarnya. Kalau dilihat asli penciptaan awalnya, mungkin nggak jadi ngefans itu. Oh gini aslinya. Iya, kalau Thailand kan dioplas beda nih. Kalau ini Thailand ya tujuannya beda nih ya. Ini genderisasi ini kalau Thailand ini. Kalau artis kan aktorisasi untuk trendy dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua kan terlaknat itu. Jadi bukan terlaknat hanya di kekufuran mereka saja artis-artis Korea itu, tapi terlaknat di bagaimana mereka mengubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya akhwat-akhwat atau perempuan yang hobi Koreaan itu berada dalam mara bahaya yang besar. Karena gini loh Pak, antum kalau misalnya senang bola ya, itu kan karena seru. Oke, antum favoritnya siapa misalnya? Apa favorit antum siapa Pak? Misalnya Bambang Pamungkas. Itu Indonesia enggak? Yang barat aja. Kalau itu saudara kita itu Bambang Kurniawan, saudara kita semua. Didier Drogba misalnya, antum suka Drogba. Kalau ganteng bagi antum, masya Allah, masya Allah. Ya. Antum ngefan sama dia, oke. Paling antum cuma sampai ya udah nonton dia main bola dah gitu aja. Udah, nggak sampai antum misalnya dia jatuh dari motor, antum nangis, nggak sampai gitu. Tapi kalau antum lihat akhwat yang hobi Koreaan, ya, itu siapa sih? Siapalah namanya ya? Jupri atau siapalah namanya itu? Jongkok itu, ya. Ketika dia misalnya sakit aja, si akhwat yang ngefan ini, walaupun jilbaban loh, walaupun udah ngaji, itu bisa sampai nangis dan bisa nggak tidur itu. Lihat sampai bisa membius hati perempuan. Bahayanya itu besar loh, itu jangan dimainin kan. Kalau antum punya saudara, punya anak, punya istri, punya ibu, nah udah tua masih di Koreaan, ada loh Pak, jangan kira ada. Ya itu nasihatin, tolong nasihatin itu. Bahaya, bener bahaya banget. Nasihatin terus bahaya. Karena itu masuknya ke sini Pak, ke hati. Ya memang ya orang suka bola, biasa laki-laki suka bola ya. Laki-laki yang suka bola kan antum bukan karena gantengnya Pak, gitu kan ya. Biasanya ya, walaupun ya antum akui sih dia lebih ganteng daripada antum. Tapi antum bukan karena gantengnya sukanya, karena skillnya keren. Gocekannya mantap, menang terus, biaya harga penjualannya tinggi dan kayak keren banget nih. Udah sampai situ aja Pak. Kalau antum suka sama itu bahaya ya. Tapi kalau akhwat perempuan, coba, fisik yang dia lihat, ya entah tubuhnya atletis, wajahnya ganteng, iya. Coba, ada nggak akhwat ngefans sama Drogba? Susah nyarinya, langka Pak. Iya, karena apa? Ngeliat fisik Pak. Iya, Patrick Vieira nggak ada yang suka sama itu. Ya paling yang ganteng-ganteng, Ronaldo, ya terus Messi, yang ganteng-ganteng. Ya, yang agak mekok dikit udah mulai nggak suka itu.
yang ganteng-ganteng. Mereka ngeliatnya apa? Fisik. Jadi apa? Di sini mainnya zina mata. Coba antum ngeliat Messi, antum suka ngeliat? Ya antum ngerasa gue lebih ganteng, walaupun pas papasan jauh. Tapi kan kita laki-laki ngerasa ganteng itu kan bukan cuma hanya di wajah, tapi di nafkah. Ya masya Allah gitu. Ya kalah juga sih. Ya jauh lagi. Gak ada apa-apanya antum. Jadi dari semua sisi antum kalah kecuali satu, iman antum menang. Insya Allah. Ya iman insya Allah. Iman menang. Ya, ajaibnya punya iman tapi masih ngefans sama orang kafir, itu bahlul juga. Tetap salah aja terus dah. Ya. Nah, kalau ketemu yang seperti ini aja udah gampang ketipu, apalagi perempuan ya yang muka habis operasi plastik disuka, ini kan kepalsuan, itu tertipu. Ketemu Dajjal itu lebih mudah lagi. Makanya di akhir zaman itu ditutup itu pintu-pintu kamar mereka supaya jangan sampai mendengar kabar tentang Dajjal, karena perempuan itu lebih banyak mengikuti yang seperti ini. Begitu, kepalsuan Dajjal. Dan apalagi Dajjal itu bisa dengan izin Allah bisa menghadirkan kenikmatan dunia. Iya. Kalau antum Pak, ketika dikasih perhiasan, misal antum dikasih emas banyak, mungkin antum nggak gelap mata, nggak kalap sebentar. Ini ada apa nih? Kok saya dikasih kayak gini? Curiga antum. Tapi kalau misalnya antum ngasih istri satu batang emas, gitu, pingsan itu istri saking senengnya, nggak mikir. Laki-laki itu untuk keduniaan ada ya, memang cinta dunia banyak, tapi bentuknya itu nggak langsung zahir, langsung seneng, nggak. Kecuali interestnya ke dunia, ke perempuan, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan ke perhiasan, dan perhiasan itu macamnya banyak, dan Dajjal itu bisa menghadirkan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Makanya bahaya sekali. Nanti laki-laki itu benar-benar harus membimbing perempuan tuh. Makin menuju akhir zaman, makin dibutuhkan laki-laki untuk membimbing perempuan. Baik sebagai istri atau sebagai anaknya perempuan itu, atau sebagai saudaranya, atau sebagai murid-muridnya. Itu perempuan itu cari pembimbing laki-laki. Nah masalahnya laki-laki sekarang mentalnya banyak yang kaslan, pemalas, banyak tuh, mageran laki-laki sekarang banyak. Sampai Nabi SAW itu mengabarkan di akhir zaman nanti bisa jadi satu laki-laki itu mengayomi 50 perempuan. Ini bukan menikahi ya, mengayomi ya, nisbatnya 1 banding 50 perempuan. Ini menunjukkan apa? Bisa menunjukkan saking langkanya laki-laki yang punya responsibilitas, Pak. Banyak yang malas bertanggung jawab, banyak. Sehingga laki-laki yang kuat, strong, yang bisa untuk mengayomi perempuan-perempuan itu langka. Sehingga perempuan-perempuan ini memilih untuk lebih suka diayomi sama laki-laki ini. Dan itu besar fitnahnya, tanggung jawabnya laki-laki di masa nanti. Ya begitu jemaah sekalian. Maka hati-hati dengan kemalasan. Apalagi laki-laki malas, aduh. Semua manusia, laki-laki malas nggak benar, perempuan malas nggak benar. Laki-laki malas, nafkahnya kurang nanti. Malas, ngapain malas? Perempuan malas, masakan yang kurang. Nah, sini laki-laki sering jajan di luar gitu. Bahaya. Kemalasan itu berbahaya untuk rumah tangga. Ya. Taib wa a'udzubika min adzabin nar, dan saya berlindung kepada engkau dari azab api neraka, azab neraka. Ya. Dan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana ini doa di akhir salat sebelum salam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu billahi min syarril mahya wal mamat wa adzabil qabr wa syarril masiihid dajjal. Nah itu seperti doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, saya berlindung kepada engkau dari azab jahannam, wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian kehidupan dan ujian kematian. Fitnah, ujian kehidupan, ada sebagian ulama mengatakan ujian kehidupan adalah segala ujian fitnah di kehidupan ini selama ini. Ada yang mengatakan ujian kehidupan adalah ujian di ujung kehidupan duniawi kita. Sebagian ulama bilang gitu, yaitu ketika seseorang berbaring di pembaringan, ketika ihtidar atau sakaratul maut, maka di antara ujiannya adalah syaitan bisa saja mendatangi dirinya dan mentalkin kalimat kufur atau menggoda dia dengan membuatnya ujub, membuatnya merasa hebat di ujung kematiannya, sehingga dia sombong, sehingga dia ujub,
Dan atau yang tadi yang pertama yaitu mengucapkan kalimat kufur sehingga akhirannya itu su'ul khatimah. Itu bisa, itu namanya bisa juga fitnatul mahya. Kemudian fitnatul mamat yaitu ujian di kematian, yaitu di alam barzakh. Ketika seseorang sudah dikebumikan jasadnya, maka malaikat munkar dan nakir akan muncul di alam barzakh untuk mayit itu. Dan mayit itu didudukkan kemudian kayak gini dan ditanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, siapa apa agamamu. Orang yang beriman akan menjawab dengan mantap, siapa Rabbmu? Allah Azza wa Jalla. Siapa ini orang ini? Yaitu Muhammad Rasulullah. Apa agamamu? Islam. Itu. Tapi itu kan untuk menjawab dengan baik itu merupakan refleksi dari bagaimana iman dan amal soleh kita selama di dunia. Adapun orang yang kufur pada Allah atau orang selama ini ragu dengan Islam, itu apa Rabbmu? Siapa Rabbmu? La adri, saya tidak tahu. Siapa nabimu? La adri. Apa agamamu? La adri, saya tidak tahu. Maka diazablah dia di alam kubur itu. Wa min fitnatil mahya Muhammad wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan dari keburukan al-masih ad-dajjal. Taib, al-masih tadi kita sudah tahu makna pertama yaitu berjalan di muka bumi, dan makna kedua yaitu mengusap sesuatu, karena al-masih dajjal itu berusaha mirip dengan Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang-orang gitu loh. Tapi ini tipu daya dan sihir, dan ini ujian dari Allah untuk umat manusia ketika itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ad-dajjal itu artinya apa? Dajjal itu artinya penipu. Makna dajjal itu artinya khadda', penipu, tukang tipu. Semua yang diucapkan dajjal itu tipuan. Ya. Enggak ada satupun kalimat dajjal yang hak, semua tipuan. Ya. Dan penampilan dajjal itu sangat buruk rupa. Tapi lihat di sini bagaimana sihir dan juga lisan, baik sihir secara perbuatan maupun sihir secara lisan, itu bisa memperdaya orang-orang yang enggak beriman. Ya. Coba yang waktu itu Saibaba itu, udah mati belum orang itu? Alhamdulillah. Itu kan ada misalnya, wow ini kayak dajjal modern nih gitu lah. Ya termasuk anak buah dajjal juga. Walaupun bukan dajjal beneran, bukan dajjal yang nanti akhir zaman, bukan. Tapi dia anak buah dajjal. Bahkan dai-dai pendakwah yang bukannya justru membuat umat ini tercerdaskan akan tauhid dan sunnah, tapi malah justru membuat orang-orang itu melakukan amalan syirik dan bid'ah, ini termasuk bagian dari kedajalan sebenarnya. Karena nipu umat. Orang-orang yang hadir pengajian itu kan pengen jadi orang benar, Pak. Orang tuh datang ke majelis taklim kan supaya dia pengen masuk surga, pengen terhindar dari azab neraka. Ini malah kemudian kadang diajarin jimat, kemudian diajarin supaya berbuat syirik, diajarin ke kuburan supaya minta-minta. Memang nggak minta sama penghuni kubur awalnya, tapi lama-lama akan terbit di hati jemaah yaitu tawakal kepada penghuni kubur karena mengagungkan orang yang dikubur ini. Itu talbisnya syaitan perlahan-lahan. Lah ini termasuk bagian dari kedajalan, nipu umat gitu loh. Umat pengen benar, malah diajarin yang keluar dari kebenaran. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kita mungkin cukup sampai situ Pak, karena kadang-kadang nggak tega melihat antum, jadi takutnya antum nanti sujud semua. Ya. Kita cukup sampai sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi pada waktu mendatang. Atau ada pertanyaan atau tidak Pak? Nggak ada kan? Makanya kita tutup. Oh ada ternyata. Ya silakan. Salah satu kiatnya menangkal dajjal. Salah satu kiatnya? Apakah ada orang yang tahan terhadap selain masuk di Madinah? Bisa. Pertama dia itu punya iman yang kuat, itu pasti harus. Yang kedua dia itu sebelum adanya dajjal udah sering berbekal dengan doa-doa minta sama Allah dilindungi dari fitnah dajjal. Nah itu biasa yang insya Allah lolos. Adapun yang selama hidupnya itu nggak pernah mikirin kayak gitu, maka biasanya terjerumus karena ya nggak pernah kepikiran Pak. Gitu loh. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam dan terus semua Rasul sampai Nabi Muhammad itu memperingatkan umatnya akan buruknya dajjal. Artinya kita nggak bisa prepare menghadapi dajjal ketika sudah hadapan saja. Tapi prepare melawan dajjal itu harus dari jauh hari sebelumnya. Sebelum kemunculan dajjal itu sendiri. Gitu loh Pak. Tadi orang yang mendadak tersontak tiba-tiba ketemu dajjal dan sebelumnya nggak pernah mikirin tentang buruknya dajjal, ya udah itu mah ikut nanti.
ikut. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Jadi harus dibekali dengan iman itu pasti. Dan orang kafir semuanya pasti ikut, Pak, Dajjal. 70.000 orang Yahudi dari Asfahan itu akan keluar untuk ikut dengan Dajjal. 70.000 orang. Dari Asfahan. Asfahan itu sebuah daerah sekarang di Iran. Gitu. Itu akan ikut aja. Enggak tahu kalau misalnya orang Jawa gimana, enggak tahu kita. Kalau itu relatif, kalau itu mah. Orang Sunda kalau itu relatif, tergantung iman mereka masing-masing. Itu kalau kita udah nggak main suku, tapi kalau Yahudi main suku dan agama itu ikut mereka. Ya, kecuali yang Allah Islamkan sebelumnya mungkin. Tapi kalau suku lain, Jawa, Sunda, Batak dan seterusnya, Muslim Batak dan seterusnya, itu semua kembali ke masing-masing individu, imannya seberapa dan doa mereka seberapa. Makanya dari sekarang kita tuh nggak bisa meridicule atau kita anggap Dajjal juga kita nggak ketemu nanti gitu. Masa kita doa minta di dunia? Antum nggak tahu. Ya, coba sekarang ada nggak di antara antum yang bisa memastikan tidak akan ketemu Dajjal? Nggak tahu. Kalau kita berlindung dari keburukan fitnah Dajjal intinya, maka insya Allah kita juga dilindungi dari fitnah Dajjal versi Dajjal kecilnya gitu loh. Itu kan efeknya bermanfaat juga, Pak. Ya, kalau kita minta perlindungan pada Allah pada core-nya Dajjal, yaitu Dajjal beneran, maka Dajjal cabang ini, ya, itu kita juga insya Allah terlindungi. Apalagi sekarang tuh banyak Dajjal kecil, indigo kecil tuh, indigo yang semi Dajjal. Ya, beritakan di sana, di tempat sana ada arwah ini di sini. Ini Dajjal kecil ini, orang ini penipu, bohong. Tapi banyak yang nonton, itu masalahnya. Banyak percaya, itu bahlulnya. Ya, padahal baru Ponari loh levelnya. Ya. Ponari Al-Dajjali misalnya dulu, kalau misalnya baru Ponari sekarang bahkan masih buka praktek itu. Lah dulu masih kecil nggak tahu apa-apa, cuma celupin batu doang, Pak. Anda juga bisa. Bahkan kobokan kaki juga Anda bisa celupin. Tapi ini coba dulu ribuan orang loh, tahun berapa itu? 2005 apa? Sekitar itulah pokoknya. Ya. Itu coba dilihat di TV itu dulu. Bererot itu orang antri siap panas-panasan demi dapat celupan batu. La haula quwwata illa billah. Ini padahal baru Dajjal kecil loh. Dan memang lagi ketika itu Ponari lagi kecil. Sekarang udah gede tapi juga praktek lagi dia. Yang nggak tahu apa-apa itu dia ketika itu. Tetap aja yang datang tuh orang dewasa, Mbah Kakung, Mbah Putri, encang-encingnya babi datang semua. Baru kayak gitu loh. Cuma nyelup doang. Lah Dajjal nggak perlu nyelup gini kali. Tinggal nunjuk mungkin berubah wujud mungkin. Ya. Gimana orang gak ketipu? Gitu. Coba tanya orang-orang ketika itu datang mendaftar di acara Ponari ketika itu. Apakah mereka selama itu sebelumnya mereka ta'awudz dari fitnah Dajjal? Pasti Anda yakin enggak. Maka kalau kita banyak berdoa minta sama Allah lindungi saya dari fitnah Dajjal, maka fitnah Dajjal dari kecil ini kita enggak bakal percaya, Pak. Itu fungsinya. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai situ insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.